Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa membuat video ini tanpa halangan suatu apapun. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhdan Azhar dengan NIM 2120214. Nah, kemudian sebelum memasuki materi mengenai surat Al-Alaq, kita harus menjadi pribadi yang berjuang, beramal, dan bermanfaat. Nah, materi singkat surat Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5 ini berisi tentang kandungan, yaitu untuk pesan untuk belajar ilmu pengetahuan. Perintah Allah ini terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, selanjutnya adalah isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu, sesuai dengan pepatah kata yang ada, yaitu belajar ilmulah sampai ke negeri Cina. Nah, itu sesuai dengan perintah Allah dalam ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Itu artinya selama dia masih bernyawa, tidak ada alasan bagi muslim atau muslimah untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Yang kedua, proses penciptaan manusia. Pada ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Dijelaskan pada ayat ini, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan segumpal darah yang dimaksud adalah proses pertemuan antara sel telur dan sperma dalam rahim wanita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna daripada ciptaannya yang lain. Kemudian yang ketiga, perintah banyak membaca dan belajar. Surat ini berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas. Sejumlah disiplin ilmu juga perlu untuk dipelajari. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Objek untuk membaca juga sangat luas, berupa segala apa yang di sekeliling manusia. Nah, kemudian anjuran mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Manusia mampu mencatat semua ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya. Selain mempermudah mengingatnya, hal ini dilakukan agar ilmu pengetahuan dapat diturunkan ke generasi berikutnya.
Yang kemudian yang selanjutnya, ilmu datangnya dari Allah. Ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang bersih dari kemaksiatan. Sekian dari saya. Sebelum menutup presentasi dari saya, ada sedikit motivasi, yaitu fa kaifa nadunnu bil abna'i khairan idza nasa'u bihidnil jahilah. Bagaimana kita bisa berharap anak kita menjadi orang yang berakhlak mulia jika hidup dalam pengasuhan wanita yang tidak berpendidikan agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.